Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan memberi informasi kereta api yang masih berstatus PSO. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku sedang naik kereta api Airlangga dari stasiun Pasar Turi menuju ke stasiun Pasar Senen. Nah, kereta api Airlangga ini merupakan salah satu kereta api PSO atau Public Service Obligation, yakni kereta api yang masih disubsidi oleh pemerintah. Jadi kereta api yang murah ya itu dilabeli dengan PSO, dinamai PSO. Sedangkan untuk kereta api yang mahal ya tiketnya lebih mahal dan bergantung dengan musim itu dinamakan kereta api komersial. Nah, kereta api PSO ini memiliki konfigurasi kursi 32 ya yang tegak itu ya. Jadi yang berdempetan karena disubsidi otomatis layanannya itu nggak seperti kereta api komersial ya. Jadi kalau komersial sekarang kan ada kereta api new generation yang ekonomi, ada kereta api yang premium ya, ekonomi juga, ada kereta api bisnis, eksekutif ya dan luxury dan seterusnya yang mahal-mahal itu pokoknya ya. Nah, jadi kereta api PSO ini bentuknya 32 dan berikut ini adalah beberapa kereta api PSO yang masih ada hingga saat ini. Beberapa di antaranya tuh dulu pernah menjadi PSO kemudian dihapus jadinya sekarang menjadi kereta api komersial. Di area Sumatera itu ada kereta api Bukit Serelo, kemudian Raja Basa dari Kertapati ya. Kemudian di daerah operasi 1 itu ada lokal Merak ya, yang ke arah Merak dan Rangkas Bitung. Kemudian ada Jatiluhur, ada Walahar Express itu di Daob 2 kalau nggak salah ya. Daob 2 juga ada lokal Cibatu dari Cibatu ke Purwakarta. Di Daob 2 juga ada kereta api ekonomi lokal Bandung Raya dari Kiara Condong ke Padalarang. Lalu di Daob 8 ya di Daob 8 Surabaya itu ada kereta api Doho, lalu ada kereta api ekonomi lokal Sidoarjo sampai ke Cepu dulu pernah aku naiki dan tentunya kereta api Penataran ya dari Blitar ke Surabaya via Malang. Masih di Daob 8 ada kereta api Tumapel yang malam dari Gubeng ke Malang. Kalau pagi subuh itu dari Malang ke Surabaya. Lalu di Daob 9 ada kereta api Pandanwangi dari Jember ke Ketapang. Di Sumatera lagi ada Siantar Express Sibinuang Srilalawangsa ya itu di Sumatera. Lalu di Daob 2 ada kereta api Siliwangi ya dari Sukabumi. Lalu ada kereta api Prambanan Express ya, ini dari Jogja ke Kutoarjo karena belum terelektrifikasi makanya belum ada KRL jadi masih pakai Prambanan Express. Dan kereta api Jenggala itu yang dari arah Mojokerto menuju ke Sidoarjo dan dari Mojokerto ke arah Surabaya. Itu tadi adalah beberapa kereta api PSO yang masih ada tetap sampai saat ini. Nah, untuk yang kereta api jarak jauh ya, itu ada kereta api Kahuripan dari Blitar ke Kiara Condong Bandung dan sebaliknya. Dan yang paling sering habis adalah kereta api Sri Tanjung. Ini dari Ketapang Banyuwangi ke Lumpuyangan Jogja. Ini sering habis. Tiketnya Rp88.000. Lalu ada kereta api Bengawan itu dari Purwosari ke Pasar Senen. Nah, yang tak naiki ini adalah kereta api Airlangga dari Surabaya ke Pasar Turi. Surabaya Pasar Turi ke Pasar Senen via Semarang. Lalu ada kereta api Serayu dari Purwokerto ke Bandung, Kroya, dan Pasar Senen ya. Kemudian ada kereta api Kuto Jaya Selatan itu dari arah Kutoarjo dan ke arah Condong ya. Lalu ada kereta api Tawang Alun yaitu dari Malang ke Banyuwangi. Ini juga sering habis. Nanti katanya ini ada kereta api Ijen namanya kalau nggak salah itu dari Malang ke Banyuwangi juga ya. Biar ada variasi, nggak hanya Tawang Alun aja. Lalu ada kereta api Probwangi itu dari Banyuwangi ke Surabaya Gubeng. Ini juga sering habis tiketnya. Dan dua kereta api di Sumatera yakni Putri Deli dan Kuala Stabas. Nah, itu adalah kereta api yang masih berstatus PSO. Ada banyak ya masian ya. Jadi kalau PSO itu tiketnya masih disubsidi dan ada tetap pembagian harga dari jarak tertentu. Misal dari Airlangga ini ya, kalau full sampai ke Pasar Senen dari Pasar Turi Surabaya itu tiketnya adalah 100 ribuan, 104.000 kalau nggak salah.
Tapi kalau dari Surabaya ke Semarang hanya 49.000. Dulu ada beberapa kereta api yang PSO tapi udah dicabut, seperti kereta api apa itu Lokawa, itu pernah aku naiki dari Purwokerto menuju ke stasiun Jember ya. Itu dulu 70.000 kalau separuh sampai ke Jogja aja. Kalau full 74.000 ya kalau nggak salah, lupa aku berapa tiketnya. Lalu ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan ya, atau GBMS ya. Itu dulu juga apa namanya, kereta api PSO kemudian dicabut. Lalu ada kereta api Kertajaya ya, itu juga dulu PSO kemudian dicabut. Nah, yang sering menjadi favorit warga Malang ke Jakarta, Matarmaja itu juga dicabut ternyata. Karena tiketnya sekarang sudah mahal di atas 200.000, padahal masih duduknya 32. Ya semoga saja nanti diubah kursinya ya, biar enggak apa namanya, biar enggak seperti itu. Tapi kemungkinan kalau diubah kursinya seperti Majapahit, itu akan naik ya harga tiketnya. Kereta api PSO ini memang menjadi salah satu kereta api yang cukup diminati ya, paling diminati karena murah ya, masih murah. Bayangkan dari Surabaya ke Jakarta ini yang Airlangga hanya 100 ribuan, itu kan murah sekali ya. 100 ribuan meskipun harus adu dengkul, tapi kalau orang itu irit ya, seperti aku ini irit ya, jadinya ya mau aja ya untuk apa namanya, untuk naik kereta api seperti ini. Tapi kalau kita punya uang lebih ya, butuh kenyamanan ya, butuh enak ya. Bayangkan 10 jam lebih di dalam kereta api seperti ini, adu dengkul kan juga enggak baik untuk kesehatan ya. Nah, makanya lebih baik naik kereta api yang komersial atau kereta api, atau naik bis saja. Kalau bis itu memang lebih murah dari kereta api komersial dan dapat apa, makan ya, dapat minum, dapat servis snack. Kalau kereta api ini enggak ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kalian sendiri itu apakah masih suka naik kereta api PSO yang duduk tegak seperti ini 32, atau lebih memilih naik kereta api yang komersial, entah itu premium atau new generation atau eksekutif atau bisnis bahkan atau luxury ya, kalau punya uang itu silahkan komentar ya. Kalau aku sih tak batasi. Jadi kalau naik kereta api yang apa namanya, ini karena kepepet ya. Kalau kereta api yang seperti ini tuh maksimalnya adalah 6 jam atau 7 jam lah ya. Itu masih tahan untuk aku naiki. Rute terpanjang itu dulu pernah Matarmaja ya, dari Malang ke Jakarta itu sampai 18 jam ya. Tapi habis itu nggak mau lagi. Pernah juga Logawa itu dari Purwokerto ke Surabaya itu hampir 10 jaman ya, aku lupa berapa jam, pokoknya 10 jaman. Nah, kalau lebih dari 7 jam itu aku lebih memilih naik kereta api komersial, entah premium atau kereta api yang eksekutif ya. Kalau dari Malang itu seperti Gajayana atau Bima, dulu kan Bima sampai Malang ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan eh, apa namanya, nggak mau naik kereta api ya naik bus. Karena kalau sampai di atas 7 jam, apalagi di atas 10 jam, itu memang murah ya, tapi efek sampingnya adalah setelahnya itu capek ya, nggak bisa beraktivitas, nggak bisa kerja, capek semua. Nah, malah kadang-kadang hilang konsentrasi ketika sampai di tempat tujuan. Makanya kalau aku sendiri ya, itu lebih memilih naik kereta api yang komersial kalau lebih dari 10 jam atau bahkan sampai 15 jam lebih. Tapi kalau masih 2 jam, 3 jam seperti ke Surabaya atau ke mana itu, ke Surabaya, ini ke Semarang, itu masih tak toleransi ya karena nggak terlalu lama. Tapi kalau sampai ke Jakarta, ke Bandung, ya itu ya mohon maaf nggak kuat udah nih ya. Jadi kalau kalian sendiri gimana ya? Apakah masih suka naik kereta api PSO yang tegak duduk 32 seperti ini atau naik kereta api komersial? Jadi ini adalah daftar kereta api yang masih berstatus PSO ya. Nanti bulan, lupa aku bulan berapa, bulan Februari 2025 ini kalau nggak salah ada pergantian KPK ya. Semoga saja tidak diubah ke kereta komersial ya. Kalau diubah ya otomatis beberapa masyarakat yang menggantungkan dari kereta api PSO ini akan kesulitan untuk mengakses transportasi umum yang murah. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.